Yang dimaksud dengan pemimpin di sini, ada negasi ya, di sini bukanlah pemimpin yang hanya pandai memberi instruksi sambil duduk di belakang meja. Nah, itu ya. Jadi negasinya di situ. Melainkan pemimpin sebagai administrator, organisator, moderator, manajer, agen pembaharu, dan selalu memperhatikan bawahannya. Jadi yang dibuat di pengertian akhir kan itu pengertian pemimpin yang sebenarnya gitu. Tapi sebelumnya dikasih negasinya dulu yang berlawanan dengan itu. Bukan hanya pemimpin, bukanlah pemimpin yang hanya pandai memberi instruksi sambil duduk di belakang meja. Jadi itu definisi negasi. Ini barangkali kita di biologi jarang menggunakan ini ya. Kemudian ada yang kalimat berikutnya. Yang dimaksud dengan pemimpin di sini bukan pemimpin yang hanya pandai memberikan instruksi. Nah, jadi itu contohnya. Pengingkaran saja yang ditonjolkan tidak akan memberikan gambaran yang jelas tentang suatu konsep pemimpin. Jadi kalau hanya sampai ini, yang dimaksud dengan pemimpin di sini bukanlah yang hanya pandai memberikan instruksi. Coba kalau sampai situ aja, apa artinya pemimpin? Nggak tahu ya. Jadi diperjelas di negasi dengan melainkan pemimpin sebagai administrator gitu. Jadi keduanya itu kalimat keduanya yang melainkan kalimat keduanya ini adalah pemimpin yang sebenarnya. Tapi ini barangkali jarang kita gunakan ya. Definisi dalam dengan pertentangan. Definisi melalui pertentangan dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman suatu konsep yang sulit untuk dijelaskan. Di pertentangan dulu. Untuk itu, definisi melalui pertentangan merupakan satu jalan untuk memecahkan persoalan tersebut. Kita ambil contoh. Untuk memahami desain ex post facto, sebaiknya Anda mengetahui dulu adanya bedanya dengan desain eksperimental. Kan kita mau mencari apa sih itu desain penelitian ex post facto gitu ya. Tapi untuk mengetahui itu kita cari bandingannya atau pertentangannya gitu, lawannya atau perbandingannya itu dengan desain eksperimental gitu. Nah, di dalam desain eksperimental hubungan kausa antara variabel dengan yang diteliti dipelajari melalui suatu perlakuan. Ada variabel yang dimanipulasi. Nah, di dalam desain ex post facto hubungan kausal dipelajari, panjang lah gitu, tanpa melakukan manipulasi variabel. Itu ini titik-titik dua ini banyak kalimatnya ya. Kalau ditulis semuanya di sini panjang gitu. Tanpa melakukan manipulasi variabel. Kalau di sini ada variabel yang dimanipulasi. Jadi akhirnya kita memahami apa itu ex post facto gitu. Dengan kita mendefinisikan dulu, memahami dulu apa yang eksperimen. Oh, bedanya dengan eksperimen adalah yang ada variabel yang dimanipulasi, sementara di ex post facto tidak ada variabel yang dimanipulasi. Nah, itu. Begitu cara menyampaikan definisinya. Sebenarnya berat ngajar TKI ini, saya juga nggak tahu apakah saya pandai menyampaikannya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Paham nggak? Insya Allah paham Bu. Insya Allah jelas Bu. Definisi dengan contoh. Tadi kan ada contoh ya. Untuk lebih memperjelas suatu konsep, definisi yang dapat dilakukan adalah melalui memberikan contoh lah. Contohnya, yang dimaksud dengan variabel assign ialah variabel yang serupa dengan ras, golongan darah, jenis kelamin, warna kulit, umur. Jadinya akhirnya kalian tahu ini loh variabel ini. Saat kalian menelitinya mungkin bukan pada manusia atau apa gitu. Oh, kalian paham. Oh, ini yang dimaksud dengan definisi. Kemudian
dengan apa ya? Yang dimaksud dengan serangga adalah, misalnya serangga adalah semut, gitu ya. Mungkin kalian seperti itu ya. Semut, apa lagi? Serangga apa aja? Semut, terus lalat, belalang. Berarti itu nanti, berarti yang mana bisa terbagi dua, ada yang bisa terbang dan yang tidak bisa terbang. Saya nggak tahu juga, coba yang ahli serangga. Nah, itu bisa definisi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke, sampai di situ ada yang ditanyakan? Itu definisi dengan contoh. Sudah, ada lagi yang ditanyakan? Masuk ke kalimat efektif. Ini sebenarnya pokok bahasan berikutnya, tapi kita bisa besoknya kita mengerjakan tugas aja. Kalimat efektif. Berarti kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas dan enak dibaca. Ya, enak dibaca ini ya tergantung pribadinya orang-orang ya. Enak gak ya dibaca gitu. Nanti kalian coba setelah menulis, enak gak ya dibaca gitu. Enak gak enak dibaca itu adalah kira-kira paham gak ya gitu. Paham gak kita ya gitu kan. Orang menulisnya sendiri saat kita ditanya di ujian atas benar hasil, atas benar kosa, ini apa maksudnya? Dia sendiri gak tahu maksudnya kalimatnya. Jadi itu sering terjadi. Beberapa ciri kalimat efektif adalah keutuhan, kesatuan, kelogisan, kesepadanan makna, dan struktur. Itu harus baik. Jadi keutuhan suatu kalimatnya, berarti kalimatnya itu dalam arti kata selesai, gak mengawang tiba-tiba berhenti, ujungnya kita gak tahu, harusnya ada objek atau harus ada keterangan tapi gak ada keterangan. Jadi ada suatu keutuhan, kesatuan, kelogisan dan kesepadanan makna dan struktur di situ harus memenuhi ini. Kesatuan, keutuhan, kelogisan, berarti logis itu dalam arti kata logik ya, logik. Kemudian kesepadanan makna, jadi jangan satu kata untuk berbeda makna dari yang lainnya, dan strukturnya harus sesuai dengan itu. Kemudian kesejajaran bentuk, ada kata yang kesejajaran bentuk, nanti ada contohnya, bentuk katanya harus sejajar, dan atau struktur kalimatnya secara gramatikal. Yang ketiga adalah kefokusan pikiran sehingga mudah dipahami. Jadi ada kefokusan pikiran dalam satu kalimat itu, nanti mungkin ada satu kata dalam kalimat itu yang menjadi fokus pikiran dari kalimatnya. Kecermatan dan kesantunan, ternyata ini perlu loh, kesantunan ini nggak boleh kita asal menulis kalimat saja ya ternyata. Kevariasian kata dan struktur sehingga menghasilkan kesegaran bahasa. Itu ya, apa ya kesegaran bahasa? Kesegaran bahasa. Kemudian ketepatan diksi dan ejaan. Diksi apa? Pilihan kata. Oke. Keutuhan maksudnya adalah keutuhan atau kesatuan kalimat ditandai dengan adanya kesepadanan struktur dan makna kalimat. Kesepadanan yang dimaksud adalah adanya keseimbangan pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Ciri kesepadanan ini diantaranya sebuah kalimat harus mengandung gagasan pokok, terdiri dari subjek, predikat, penggunaan konjugasi, kata-kata dan sebagainya. Itu kan banyak ya. Dan atau itera kalimat dan antar kalimat secara tepat. Contohnya, jika Anda tidak membayar pajak akan dikenakan denda. Itu kalimat tersebut tidak sepadan karena subjeknya tidak ada. Jika Anda tidak membayar pajak akan dikenakan denda. Jadi jika tidak membayar pajak Anda
pula ini didenda, didenda begini, didenda. Jadi yang bakunya adalah jika tidak membayar pajak Anda akan didenda. Karena kan di sini jika Anda tidak membayar pajak belum dibutuhkan Andanya di sini. Akan didenda, yang didenda siapa? Itu adalah Anda. Maka yang benar jika tidak membayar pajak Anda akan didenda di sini. Andanya ternyata yang benar. Kemudian masuk ke sejajaran. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan secara konsisten atau menggunakan bentuk-bentuk yang sama untuk menyatakan gagasan yang sederajat. Contoh, penelitian ini memerlukan tenaga yang terampil, biaya yang banyak, serta cukup waktu. Tidak sejajar itu katanya gitu. Ini sering loh kita buat kalimat seperti ini. Ternyata itu tidak sejajar. Biar sejajar apa? Bagaimana caranya? Penelitian ini memerlukan tenaga yang terampil, oke. Biaya yang banyak, oke. Serta waktu yang cukup. Serta waktu cukup ternyata harus dikasih yang lagi di situ. Jadi kalau seandainya nggak mau yang tenaga terampil, biaya banyak, waktu cukup, itu dia jadi sejajar kan? Dengan kata yang aja menjadi tidak sejajar karena yang lain dikasih yang dan ini tidak dikasih yang. Jadi kalau mau hilangkan semua yangnya itu kalau mau lebih dekat lagi. Kalau di bahasa Inggrisnya off ya itu ya, yang itu ya. Kemudian kefokusan. Kalimat efektif harus memfokuskan pesan terpenting agar mudah dipahami maksudnya. Contohnya, sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitas produk hortikultura ini, tidak efektif. Terus yang efektif apa ya? Produk hortikultura ini sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Ternyata sebenarnya kalimatnya, kata-kata yang digunakan sama ya, tapi ternyata dari susunannya jadi tidak fokus. Karena gimana kefokusannya ya, harus dibuat dulu produk hortikultura kan fokusnya. Jadi produk hortikultura ini sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kalau sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitas produk hortikultura, nggak jelas, nggak fokus. Jadi harus difokuskan. Lanjut, kehematan. Prinsip kehematan ini seperti yang sudah disinggung di atas tadi, menggunakan pokoknya efektif, tugas sebanyak tadi kan ya, menggunakan kata dalam mengungkapkan gagasan. Contoh, kita harus saling hormat menghormati. Hormat menghormati itu sudah saling sebenarnya, sehingga nggak perlu lagi ada hormat gitu. Hormat menghormati. Jadi cukup dengan kata cukup dengan kita harus hormat menghormati atau saling menghormati. Jadi nggak perlu ada saling hormat menghormati. Jadi saling menghormati saja sudah selesai. Makalah ini akan membicarakan tentang faktor motivasi siswa dalam belajar. Sebenarnya tidak menggunakan tentang, karena membicarakan sudah berarti berbicara tentang. Apa maksudnya? Saya akan melakukan penelitian tentang. Saya akan meneliti faktor motivasi. Nah, ya, nggak perlu pakai kata tentang. Sering nggak kita lakukan menulis seperti itu? Banyak tentang-tentangnya. Sering, Bu. Iya, sering, Bu. Ternyata kita nggak hemat ya. Coba kalau uang udah rugi tuh. Coba tentang itu satu kata tentang 50.000. Nah, ini bagus sih kayaknya nih. Kalau saya menjadi penguji proposal, nanti jika ada yang tidak hemat, saya kasih denda. Satu kata yang tidak hemat 10.000, bayar ke saya ya. Waduh. Ini kayak bagus nih. Karena bimbingan saya aja deh kalau gitu. Jangan, Bu. Oke, kita lanjut.
kecermatan dan kesantunan. Kecermatan dan kesantunan meliputi ketepatan memilih kata sehingga menghasilkan komunikasi baik, tepat tanpa gangguan emosional pembaca atau pendengar. Ini kalian tidur nggak? Jangan-jangan saya bercerita nih. Kecepatan yang hari ini sama dengan kecermatan memilih kata. Kalimat yang baik adalah kalimat singkat, jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit. Dalam kaitannya dengan kesantunan ini, sebuah karya tulis ilmiah di Indonesia pada umumnya mengikuti kaedah bahwa penulis harus menghindari subjektivitas. Ya, menurut pendapat saya itu nggak boleh ungkapan yang kurang tepat. Data menunjukkan bahwa atau penelitian membuktikan bahwa, jadi seperti itu ya. Jadi tidak menurut pendapat saya menyimpulkan bukan itu. Data menunjukkan bahwa atau penelitian membuktikan bahwa, jadi cara menyampaikannya seperti itu namanya kita santun, ya. Nggak tahu juga kalau santun tuh harus setiap jalan di depan orang yang gede harus menunduk gitu, barangkali. Kemudian ada kevariasian. Untuk membentuk kevariasian kalimat dapat ditempuh dengan cara membuat variasi struktur, diksi, dan gaya, atau bahkan jenis kalimat asalnya jangan sampai mengubah isinya atau gagasan aslinya yang akan disampaikan kepada pembaca. Ini sering nih yang sering kalian buat, kalimatnya sama aja kayaknya di copy deh. Pembahasan tentang tinggi tanaman, nanti di copy, tinggal aja ditukar tinggi tanaman sama jumlah daun. Itu sering, katanya sama semua gitu, cuma tinggi tanamannya ditukar sama jumlah daun gitu. Rudi membahas hasil penelitian tersebut pada seminar itu. Ini kita sampaikan seperti ini. Bisa kita sampaikan dalam bentuk lain, sehingga pembahasan hasil penelitian ini disajikan Rudi pada seminar itu. Gitu. Bisa kan? Coba buat kalimat yang lain. Ayo, siapa yang mau bikin kalimat? Ayo, ada nggak? Nggak ada ya? Masih banyak kita. Kemudian ketepatan diksi dan ejaan. Ketepatan diksi adalah ketepatan memilih kata yang tepat, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Penggunaan ejaan yang tepat adalah penggunaan ejaan yang disempurnakan, yang meliputi kaidah penelusuran huruf, kata, unsur serapan, dan sebagainya. Jadi penggunaan huruf kapital, ya, penggunaan kata dan atau dan sebagainya, sedangkan unsur serapan juga bagaimana cara penggunaannya, boleh nggak dipakai atau tidak, dan penulisan tanda baca titik, koma, titik dua, titik banyak kan itu tanda tanya, tanda seru. Nah, itu harus diperhatikan, ya. Itu ketepatan diksi dan ejaan. Kemudian contoh penulisan dengan prinsip EYD. Untuk menjadi atlet profesional, ia harus memiliki kondut terbaik dan track record yang luar biasa. Meskipun usahanya belum berhasil, ia tidak pernah mengeluh. Buku ini mahal, tetapi dibelinya juga. Buku ini berharga Rp 50, itu cara menulisnya. Ujian akan dilaksanakan dari tanggal 5. Ini dia menggunakan singkatan ya, sampai titik dengan. Ini dicontohkannya sampai titik dengan gitu. 10 Agustus. Jadi tidak dibuat 2 kali Agustusnya ya. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan memang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Pengasih. Ternyata itu besar semua. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa kepadanya. Ini kira-kira
nggak tahu saya ngambilnya dari mana tuh contoh kalimat. Lebih kurang seperti itu penulisan yang terkait dengan EYD, yang mengikuti EYD. Terus coba kalimat, kalian bisa membuat kalimat sampai 29 kata lebih, bahkan ada yang sampai 7 baris, ada yang seperti itu, berbaris-baris, ujungnya satu titik. Ternyata bagaimana kalimat itu kalimat yang efisien, efektif, tadi yang itu ada 8 kata kurang, sangat mudah dipahami. Oke, ini sangat oke kalimatnya, sangat mudah dipahami. 11 kata mudah dipahami, 14 kata tuh sudah nggak bagus, agak mudah dipahami gitu. Orang udah sudah memejamkan mata untuk memahami kalimat itu. 14 kata, 17 kata standar gitu, tapi udah mikir lagi orang gitu. 21 kata sulit, itu mungkin jidatnya udah berkerut memikirkan kalimat kalian itu gitu. 25 kata sulit untuk dipahami, itu mungkin sudah termenung ya, gimana sambil memejamkan matanya sambil jidatnya juga berkerut. 29 kata itu mungkin udah dia sobek-sobek skripsi kalian barangkali gitu, ini susah amat sih memahaminya gitu. Jadi lebih kurang ekspresinya buatlah kalau boleh itu 17 kata ke bawah, paling panjang 14 lah gitu, 14 kata. Coba potong kalimat itu menjadi 14 kata, jangan sampai 29 kata ke atas. Itu skala keterbacaan kalimat oleh manusia, oleh manusia. Tapi jangan arti kata anak kecil 2 kata aja, 3 kata juga udah sulit nanti ya. Tapi ini secara normalnya, ini keterbacaan kalimat. Dong diperhatikan ini nyusun kalimat. Kata Budas 14 kata aja, kalau udah lebih dari 14 kata kurangi. Apa yang harus hilang dari kata-kata ini? Ini sangat terlihat sekali karena di skripsi yang paling dibaca itu adalah pendahuluan, metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan kesimpulan. Berarti tujuan pusaka aja enggak? Tujuan pusaka itu kalau saya itu jarang saya baca, kecuali ada yang aneh yang saya lihat, itu langsung saya baca. Karena rata-rata tuh kalian udah dikumpulkan saja semua dari buku atau artikel lain gitu. Oke, paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Setiap paragraf memiliki, jadi ada satu ide pokok ya atau gagasan utama. Setiap paragraf memiliki pikiran utama atau ide pokok yang merupakan pengendali suatu paragraf. Kalau nggak ada tuh bukan paragraf namanya. Setiap paragraf memiliki potensi adanya satu kalimat topik. Jadi kalimat topiknya hanya satu, atau kalimat utama dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadi satu kalimat topik, kemudian ada beberapa kalimat penjelas. Kalau satu kalimat saja itu paragraf kan namanya? Bukan. Ada juga kalian yang membuat subbab, itu subbab satu kalimat saja. Apa namanya? Subbab apa? Paragraf aja dia enggak, apalagi subbab gitu ya. Jika kalimat-kalimat yang mengantar ide atau gagasan tersebut sudah baik, hal berikutnya yang perlu dicermati adalah apakah paragraf yang disajikan sudah merupakan paragraf yang baik atau belum. Gitu. Tinggal kita nilai nanti di artikel lain. Paragraf yang baik itu meliputi kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Prinsip kesatuannya adalah dalam satu paragraf hanya terdiri dari satu ide pokok saja. Semua kalimat yang membentuk kesatuan dalam paragraf tersebut hanya merujuk pada gagasan pokok. Oleh karena itu, pastikan bahwa semua kalimat yang masih dalam satu paragraf tersebut benar-benar selaras antara satu dengan yang lainnya dalam mengantarkan gagasan tersebut. Kemudian prinsip kepaduan, artinya apa? Kekompakan hubungan atau kohesi atau koherensi antara satu
kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya dalam sebuah paragraf. Untuk menciptakan hubungan serasi dan selaras ini tentunya diperlukan alat bantu, yaitu tadi dan, ya, atau dan sebagainya. Ada kata-kata sedangkan selanjutnya. Prinsip kelengkapan dalam paragraf adalah keterpenuhinya kebutuhan akan kalimat penjelas yang mengantar kalimat utama. Jadi harus, kalau sudah ada ide pokoknya tadi apa, kalimat penjelasnya itu harus ada, karena kalau enggak akan jelas di suatu paragraf. Lanjut ke kita ambil contoh kalimat satu. Kekeringan yang melanda pulau itu berakibat sangat parah. Sumur penduduk sudah tidak banyak mengeluarkan air. Ternak sudah lama tidak memperoleh makanan yang berupa rumputan hijau. Pepohonan pun di mana-mana tampak melayu. Banyak sawah yang tidak tergarap lagi, tanahnya mengeras dan pecah-pecah. Jadi di sini mana yang menjadi gagasan pokok pada paragraf di atas? Akibat kekeringan yang parah, terutama dalam tadi itu ya ide pokoknya. Jadi kekeringan yang parah, ya, dalam kalimat satu. Iya, Bu. Kemudian di kalimat 2 dan 3 merupakan pengembangan dari kalimat 1, sehingga pembaca memperoleh gambaran yang lebih lengkap perihal kekeringan itu. Sebagian kalimat pengembang masing-masing memberikan keadaan yang disebutkan di kalimat 1 ini. Sudah benarkah ini? Coba kalian rancang saja kalimat ini menjadi suatu yang benar. Kira-kira benar kan? Bagus nggak? 1, 2, 3, 4, 5 dirangkai menjadi suatu paragraf. Kekeringan yang melanda pulau itu berakibat sangat parah. Sebenarnya ya memperjelas semua ya. Sumur penduduk sudah tidak banyak mengeluarkan air. Ternak sudah lama tidak memperoleh makanan yang berupa rumputan hijau. Pepohonan pun di mana-mana sudah melayu. Banyak sawah yang tidak tergarap lagi. Tanahnya mengeras dan pecah-pecah. Sudah terangkai dengan baik ya. Tapi mungkin bisa saja antara satu kalimat yang penjelasnya ini dengan yang lain bisa diletakkan pada posisi yang berbeda, bisa saja. Kalau seandainya itu menjadi lebih ingin nih, banyaknya sawah yang tidak tergarap lagi, tanahnya pecah-pecah. Mungkin setelah sumur bisa jadi. Sumur sudah tidak banyak yang mengeluarkan air, sudah tidak banyak mengeluarkan air. Banyak sawah yang tidak tergarap lagi. Bisa jadi ya. Terus pepohonan pun di mana-mana tampak layu. Ini bisa menjadi akhir kali, karena dia pakai pun di sana. Oke, jenis paragraf. Paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Itu ini banyak ya. Oke. Paragraf deduktif meliputi ide utama ide utamanya berada di kalimat pertama, lalu kemudian pendukung ide utama berada setelahnya. Kalimat pendukung biasanya berisi informasi dan ide utama yang berada di kalimat pertama. Jadi ide utamanya berada di kalimat pertama. Kalau induktif merupakan lawan dari paragraf kedua, yaitu ide utama berada di kalimat paling akhir. Kan sering tuh di mana letak kalimat utamanya, di awal kalimat atau di awal paragraf atau di akhir paragraf, itu ada kemungkinan. Kemudian bisa paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan gabungan dari paragraf deduksi dan induksi, karena paragraf campuran ide utama berada di awal dan akhir. Oh, ternyata yang akhir ini bisa bentuknya adalah modelnya kesimpulan, tapi memaparkan itu adalah ide utama dari suatu paragraf. Ada kemungkinan. Kemudian contoh paragraf, salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila.
narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain dan orang lain bahkan dirinya sendiri. Bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sudah jadi kebiasaan, bahkan tradisi sejak dahulu. Ini tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah. Ini contoh dari yang kedua. Yang ketiga, ya apabila kita jarang mengkonsumsi sayur, ternyata jarang mengkonsumsi sayur hijau bisa berbahaya bagi tubuh kita. Jadi kan kalimat ide utamanya ada di sini dan juga ada di belakang. Kalau ini ada di belakang, kalau ini ada di pangkal, di awal paragraf. Nanti bisa dianalisa setelah saya kirimkan lagi PPT-nya. Ini ada jenis paragraf lagi, ada narasi, ada deskripsi, ada persuasi, ada argumentasi, dan ada eksposisi. Nanti bisa dilihat contoh nanti kita buat contoh-contoh. Ada lagi ini masih sama. Kemudian ada jenis paragraf lain yang berdasarkan pola pengembangannya. Ada pola umum ke khusus, ada pola khusus ke umum, ada definisi luas, ada proses, ada sebab akibat. Ini banyak ternyata. Ada analogi juga, ada itu pola-pola paragraf banyak. Kemudian pola ini masing-masing pengertiannya ya, sampai pola selektif generasi itu seperti apa. Ini nanti mohon untuk dipelajari. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, paham ya? Jadi setelah ini kerjanya adalah pertama download satu artikel Alkauniyah di Alkauniyah ya. Kemudian artikel itu ditelaah kalimat demi kalimat, atau mungkin ambil kesalahannya saja. Mungkin dia salah definisi, salah istilah gitu. Semua kesalahan yang ada di artikel itu diungkapkan. Salah tanda baca, kan ada tadi ya, salah titik, salah kata sambung, kan ada EYD juga tadi. Semua kesalahan yang ada di sana dipaparkan nanti di minggu depan. Nah, jadi ada kemungkinan beberapa orang, mungkin ada perwakilan dari kelas A, kelas B, kelas C, nanti akan saya tunjuk saja semaunya saya. Oke, jadi semuanya siap ya? Siap ya. Jadi dipaparkan juga dalam bentuk PPT. Oke. Nanti untuk lebih belajar tentang bagaimana hasil dan pembahasan menginikannya itu adalah di buku Mega ya, udah depan-depannya aja. Jadi yang lebih pakar nanti Bu Mega, nanti diajarkan Bu Mega lebih bagus lagi. Ada yang ditanyakan? Sepertinya cukup Ibu. Oke, kalau cukup kita akhiri ini saja ya. Iya Bu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.